Jadi Bapak Ibu baca surah An-Nisa itu surah wanita ya judul kitabnya. Memang banyak isu-isu wanita. Lalu dari siapa yang bilangnya texting Bu Diana mungkin yang bilangnya isunya itu terkait antara wanita, ada isu harta ya karena pembagian warisan, juga ada isu juga aturan sabat ya yang jadi perhatiannya Bu Diana gitu ya. Nah kita coba lihat satu atau dua bagian yang paling sering jadi diskusi dan perdebatan ya. Saya udah kirim juga beberapa diskusi tafsir ke WA Bapak Ibu ya soal ayat itu ya yang sangat kontroversi ya karena muncul dari memang masyarakat kuno yang bisa cenderung patriarki tapi harus melewati tafsir untuk aplikasi zaman sekarang di masyarakat kita ya. Jadi memang penuh tantangan begitu ya. Nah, ini ayat yang di dalam diskusi yang tahun lalu kita mulai dari ayat 3 ya. Ini untuk diskusi kita sore hari ini kita balik ya mulai dari ayat 34 aja ya. Ini ayat 34 sih mungkin lebih terkenal ya di dalam berbagai pembahasan. Di dalam chapternya Abdullah Said yang saya baru pasang di G-Class juga ini ayat ini yang jadi pembahasan tafsirnya. Tapi ayat 3 itu juga jadi banyak didiskusikan di Indonesia terutama karena terkait poligami. Ya, jadi itu juga isu yang buat keluarga dan kalangan wanita di Indonesia jadi banyak diskusi ya. Nah, ini ayatnya nih ya, ayat 34. Ini terjemahannya Abdel Halim yang Bapak Ibu baca. Husbands should take care of their wives. Terus ini langsung ada catatan kaki ya. With the bounties God has given to some more than others. And with what they spend out of their own money. Ya. Jadi karena mencari nafkah ini ada aspek itu. Tetapi juga karena ini di dalam kurung ini bounties ya. Ada hal yang diberikan Tuhan lebih seorang daripada yang lain gitu ya. Nah ini tafsir yang normal bilangnya adalah laki-laki karena diberikan lebih daripada wanita. Gitu ya, jadi langsung ada kayak semacam hierarki begitu ya, karena laki-laki lebih dari wanita, maka husband should take care of their wives gitu ya. Nah di sini khas Abdel Halim ini ada catatan kaki untuk kata with ya. Jadi with di sini kalau kita baca catatan kakinya Abdel Halim itu menafsirkan itu lebih ke arah instrumental daripada kausal ya. Jadi maksudnya adalah Abdel Halim itu berusaha menawarkan tafsir yang lebih modern ya, yang tidak langsung berimplikasi bahwa laki-laki itu memang derajatnya lebih tinggi dari wanita. Ya karena kalau with ini ditafsirkan kausal ya. Jadi laki-laki harus take care istrinya karena laki-laki diberikan lebih oleh Tuhan dibandingkan wanita begitu ya. Maka berarti secara esensi biasanya tafsirnya adalah laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Gitu. Kalau ini kata ini ditafsirnya karena. Ya tapi Abdel Halim mau lebih mendorong tafsir yang instrumental ya. Jadi artinya dengan kelebihan-kelebihan itu ya, instrumental maksudnya bukan karena ya, tapi dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada laki-laki dibanding wanita dan dengan nafkah itulah laki-laki harus take care istrinya ya. Jadi lebih fungsional begitu ya, lebih bukan karena ada esensi yang berbeda derajatnya lebih tinggi laki-laki, tapi karena memang dia mencari nafkah lalu dengan hal yang diberikan Tuhan itulah secara fungsi dia harus take care istrinya gitu ya. Lalu di bagian kedua ayat ini juga masih ada hal-hal yang diperdebatkan ya, terutama di bagian akhirnya ya. Ini berikutnya, righteous wives are devout and guard what God would have them guard in their husband's absence. If you fear high-handedness from your wives, remind them of the teachings of God, then ignore them when you go to bed, then hit them. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great. Jadi ada kriteria untuk istri yang saleh ya, righteous wives itu devout ya,
dan menjaga apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kalau suaminya tidak hadir, begitu ya. Jadi maksudnya di dalam hal ini karena ini bicara nafkah ya, biasanya tafsirnya juga itu adalah harta ya. Jadi istri yang saleh itu yang menjaga harta suaminya. Ya makanya Bu Diana itu di dalam pembacanya bilang ini ada kaitannya nih antara wanita, harta dan relasinya dengan laki-laki begitu ya. Nah, jadi ayat-ayat ini juga menunjukkan hal yang semacam itu ya. Lalu if you fear high-handedness from your wives ya, ini B ini catatan kakinya ini katanya nusius ya, itu sulit ditafsir ya. Ini the verb nusaza from which nusus is derived means to become high, to rise. Ya jadi tafsirnya biasanya nusus itu adalah kalau istri itu mau jadi lebih tinggi daripada laki-laki. Gitu ya. Ini terjemahan kata yang dipilih oleh Abdel Halim, high-handedness. Ya, jadi kalau kamu, maksudnya laki-laki ya, takut istri yang high-handed begitu ya, maka kamu ingatkan mereka ya, ingatkan terhadap apa? Terhadap ajaran Tuhan ya. Lalu juga ignore them when you go to bed ya. Ini maksudnya dalam berbagai tafsir itu maksudnya pisah ranjang ya, jangan diberi hubungan seksual gitu ya. Nah, jadi ini juga tafsir yang mungkin kalau buat kalangan Kristen mungkin jadi bikin jengah ya. Tapi ini tuh lebih positif ya, menggambarkan hubungan seksual ya yang bisa dinikmati istri juga, dan sebagai hukuman ya kalau istri itu mau jadi lebih tinggi daripada suami, jangan ditiduri begitu ya. Ini ayatnya bunyinya seperti itu ya. Tapi sebenarnya pemaknaan terhadap hubungan seksual itu sebenarnya cukup positif ya, yang kalau ditarik dari istri itu jadinya berfungsinya kayak hukuman gitu ya. Lalu then hit them. Ya ini kata yang juga jadi kontroversi ya, pukullah mereka gitu ya. Ini catatan kakinya Abdel Halim C ini bilangnya adalah signifies a single blow ya, jadi mukulnya sekali aja gitu ya, menurut Abdel Halim gitu. Jadi bukan dipukuli ya, tapi pukul sekali aja gitu ya. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great. Nah, jadi ayat-ayat semacam ini ya yang muncul dari konteks memang masyarakat kuno yang lebih patriarki ya. Itu bacanya kadang-kadang butuh sensitivitas juga ya terhadap konteks begitu ya. Karena misalnya ya, diskusi terhadap ayat ini seringnya adalah juga yang tertulis di awal chapter Abdullah Said ya, yang saya pasang di G-Class ya. Misalnya penyebabnya adalah ini ada perempuan yang ngadu ke Muhammad ya, bahwa dia dipukul oleh suaminya gitu ya. Lalu dia pingin pukul balik ya, pingin balas ya. Terus turun ayat ini. Ya, sehingga ayat ini tuh bilang ya memang boleh suami pukul perempuan kalau nggak nurut gitu ya. High-handedness itu istilah yang dipakai Abdel Halim ya. Tadinya istrinya mau pulang terus pukul suaminya balik gitu ya, balas, terus gak jadi karena ada ayat ini. Ya, jadi itu lebih memberikan pemaknaan kontekstual ya. Oh, karena ada kejadian itu ayat ini turun, terus suami istri itu nggak jadi pukul-pukulan di rumah gitu misalnya ya. Tetapi juga ayat ini walaupun bisa dimaknai secara sangat patriarki ya, tapi ayat-ayat semacam ini juga bisa semacam sebenarnya berfungsi untuk melindungi perempuan di dalam zaman yang sangat patriarki itu. Begitu ya. Jadi maksudnya adalah hubungan relasi antara suami sama istri itu jangan mentang-mentang istri itu seperti propertinya laki-laki gitu ya, tapi jangan di-abuse gitu ya. Kalaupun perempuannya nggak taat gitu ya, itu yang boleh yang dilakukan adalah ya ini ya, ingatkan terhadap ajaran-ajaran Tuhan ya. Kalau dia nggak balik ya, nggak bertobat atau itu baru eskalasi gitu ya. Jangan terus tiba-tiba langsung di-abuse begitu ya. Eskalasi itu pelan-pelan ya. Eskalasi berikutnya apa? Ya jangan seranjang
gitu ya, itu eskalasi berikutnya. Kalau masih tetap aja ya bandel gitu ya, nah baru boleh pukul, tapi pukulnya sekali aja kata Abdul Halim ya di dalam tafsirnya dia gitu ya. Jadi itu ini sebenarnya ayat yang cenderung bisa ditafsir sebagai memberikan perlindungan ya, kamu jangan semena-mena ya suami terhadap istri gitu ya. Sama seperti ayat 3 itu ya yang coba kita baca ya sekilas ya. Lalu nanti kita lihat tafsir dari Quran Web ID ya, itu tafsir dari Kemenak dan pemaknaan yang biasanya di komunitas Indonesia ya. Ini ayat 3-nya nih. Ini yang juga terkait dengan poligami ya. If you fear that you will not deal fairly with orphan girls ya. Jadi ini ayat ini yang biasanya cuma jadi perdebatan soal poligami itu boleh atau enggak, dimulainya demikian ya sebenarnya terkait dengan anak-anak yatim ya. Jadi kalau kamu nggak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim ya, kamu menikahlah dengan perempuan lain ya yang seem good to you begitu ya, 2, 3 or 4 begitu ya. Nah ini dikasih catatan kaki nih oleh Abdul Halim yang sebenarnya berupa tafsir juga ya, bahwa in pre-Islamic Arabia some guardians of orphan girls used to marry them in order to take their property. Ya karena yang berhak terhadap harta dan warisan itu yang kan laki-laki. Ya jadi kalau ini ada gadis-gadis yatim itu begitu dinikahi nanti hartanya mereka juga jadi milik suaminya gitu ya. Jadi dan di dalam masyarakat yang patriarki kan wanita single itu memang butuh perlindungan ya. Tapi sebenarnya laki-lakinya nggak tulus ya, mau menguasai hartanya gitu ya. Dan ayat ini turun untuk memberikan perlindungan ya. Kamu jangan gitu ya. Kalau memang kamu tuh cuman ini merasa terpaksa ya menikahi anak yatim, ini nikahi yang lain ya yang kamu memang suka ya, boleh 2, 3 atau 4 begitu ya. Dan di dalam zaman yang mau nikah berapa aja nggak apa-apa gitu ya, asal kamu sanggup gitu ya. 2, 3 atau 4 ini sebenarnya pembatasan begitu ya. Jadi dengan kata lain kita bisa baca ayat ini sebagai semacam perlindungan juga untuk perempuan ya. Jangan semena-mena ya nikah sebanyak-banyaknya ya, enggak. Ada batasnya ya, 2, 3 atau 4 ya. If you fear that you cannot be equitable to them, then marry only one. Ya jadi ya kalau kamu memang nggak bisa adil gitu ya, dan sesungguhnya kamu nggak bisa adil ya, karena ada ayat lain juga di An-Nisa yang bilang begitu ya. Ya udah satu aja, berarti satu tetap lebih baik ya. Jadi ayat ini sebenarnya juga banyak Muslim scholars, terutama yang wanita bilang ya, ini nggak boleh jadi semacam excuse untuk poligami, karena juga tertulis jelas ya, lebih baik satu begitu ya. Jadi dengan demikian kamu lebih bisa bersikap adil ya. That is more likely to make you avoid bias gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat itu ya yang muncul dalam konteks yang sangat patriarki bisa dibaca sebagai ayat-ayat yang sebenarnya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Jadi cukup rumit ya tafsir di bagian itu juga begitu ya. Dan Muslim scholars yang lebih modern ya, jadinya memang menghindari ya bacaan yang cenderung patriarki dan cenderung literal begitu saja ya, dan lebih berusaha memberikan konteksnya ya supaya bisa terbuka ruang tafsir yang berbeda ya. Makanya Abdul Halim itu banyak catatan kakinya ya di bagian ayat-ayat yang jadi perdebatan dan diskusi itu begitu ya. Di kekristenan kita juga melihat ya fenomena, apalagi Alkitab itu bicara zaman yang lebih kuno lagi ya, abad pertama begitu ya. Dan Paulus misalnya menulis di Efesus 5 ya ayat 22, istri kamu terhadap suami berlakulah atau jadilah seperti kepada Tuhan gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia jadi diterjemahkannya istri tunduklah kepada suamimu gitu ya. Tapi di dalam bahasa aslinya istri kepada suami jadilah as to the Lord ya, seperti kepada to kurio begitu ya. Nah, jadi terus ayat yang semacam itu ya kalau dibaca literal jadinya sangat patriarki begitu ya. Tapi yang jarang dicermati ya oleh pembaca modern gitu ya adalah bahwa kalau mau total patriarki ya, sebenarnya perempuan itu nggak usah dikasih petunjuk atau nggak usah dikasih perintah. Misalnya ya ayat yang lebih patriarki itu
munculnya di Matius ya, misalnya kepada laki-laki ada perintah, kamu jangan menceraikan istrimu kecuali karena zina, gitu ya. Perintah itu cuma diberikan kepada laki-laki, karena yang berhak menceraikan itu laki-laki. Istri perempuan nggak punya hak sama sekali. Ya, jadi nggak usah dikasih perintah. Ya basically kalau zaman kuno yang benar total patriarki ya, perintah itu hanya relevan untuk laki-laki. Sisanya ya wanita ikut laki-lakinya. Gitu ya. Nah, tapi Paulus waktu handling Efesus ya, Efesus 5 ayat 22 itu semua orang dikasih perintah. Ya, suami dikasih perintah ya harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat gitu ya. Istri dikasih perintah, anak dikasih perintah, ya budak dikasih perintah. Ya jadi sebenarnya dengan handling yang semacam itu ya, Paulus itu sangat egaliter ya. Dan kalau membacanya demikian ya, Paulus itu revolusioner sekali ya begitu ya. Karena kalau di zaman patriarki yang lain-lain nggak usah dikasih perintah, udah suami aja, kepala keluarga, udah selesai. Begitu ya. Nah, sehingga apakah misalnya juga Alkitab Kristen juga nggak ngomong apa-apa soal poligami ya, dan cenderung tidak memberikan penilaian yang keras ya, karena di masyarakat kuno poligami itu perlindungan untuk wanita juga ya, dan mungkin nggak terbayangkan ya masyarakat kuno itu yang berfungsi sama sekali tanpa poligami. Tetapi di masyarakat modern kan konstelasinya berubah ya, sehingga memang kita jadi apakah harus menerapkan ayat-ayat itu plek literal seperti kondisi konteksnya di zaman yang kuno itu ya, itu selalu perdebatan tafsirnya sih ya. Nah, kita coba lihat tafsirnya ini ya, Quran Web ID dulu ya, mungkin untuk ayat yang 34 itu ya yang lebih terkenal ya. Nah ini ya, Anissa ayat 34 ya. Ini ada terjemahannya dulu ke bahasa Indonesia, dan di dalam terjemahannya itu juga kita mulai melihat ya sebenarnya tafsir yang diambil posisinya seperti apa ya. Nah, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Oh ini coba ayat aslinya yang terjemahannya sebentar. Ini ya. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Ya, dan ini juga karena ya kata hubung yang dipilih ya. Jadi memang kalau dibacanya semacam itu berarti laki-laki memang punya kelebihan intrinsik ya secara esensial dibandingkan perempuan. Ya, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah ya, devout itu tadi ya, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada ya. Nah, ini diterjemahkannya menjaga diri ya. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzius ya, nuziusnya nggak diterjemahkan ya, ditulis begitu aja ya. High-handedness itu mau menjadi lebih tinggi dari laki-laki ya. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka ya. Jadi kalau terjemahannya Abdul Halim tadi, ingatkan mereka akan ajaran Tuhan ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia beri nasihat ya. Lalu jangan ditiduri itu jadi tinggalkanlah mereka di tempat tidur ya, dalam kurung pisah ranjang. Ya, jadi ini juga kelihatannya tafsirnya jadi memang jangan diberikan hubungan seksual gitu ya. Lalu yang terakhir ini dan dalam kurung kalau perlu begitu ya, ada tambahannya nih. Pukullah mereka gitu ya. Dan jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ya, terus kita coba lihat tafsirnya ya. Jadi memang tafsirnya ya adalah kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah. Bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Jadi ini memang karena laki-laki adalah pemimpin ya, istri harus taat gitu ya selama suaminya nggak durhaka begitu ya penjelasannya ya. Lalu ini ada asbab al-nuzulnya itu ya yang dikutip di sini, sebab kenapa ayat itu turunnya. Menurut riwayat Hasan al-Basri, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya.
Rasulullah bersabda, ia akan dikenakan hukum kisas. Ya, kisas artinya pukul balik ya. Maka Allah menurunkan ayat ini ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ya. Jadi ayat itu turun supaya akhirnya istrinya nggak pukul suaminya ya. Jadi diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisas ya, tidak dipukul balik ya, maksudnya kisas itu ya, sebagai balasan terhadap tindakannya. Karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya. Ya, jadi itu tuh tafsir yang oleh Kemenak ya, dan di apa? Ya kalau oleh Kemenak berarti diterima ya oleh kebanyakan umat Islam Indonesia yang mewarisi tafsir Kemenak ini juga ya. Nah, lalu yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah ya. Lalu ini diambil dari riwayat Ibnu Jarir dan Al-Bahiki dari Abu Hurairah ya. Jadi ini mungkin hadits ya. Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, maksudnya menyenangkan suaminya ya. Dan apabila engkau menyuruhnya, ia mengikuti perintahmu. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya. Ya, jadi kembali ini tafsir itu ya terhadap perempuan saleh itu menjaga harta suaminya. Ya, terus taat perintah suaminya. Ya, inilah yang dinamakan istri yang saleh. Sedang yang selalu membangkang, ya, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nusyus. Ya, jadi nusyus itu kata itu ini tidak taat ya. Tidak taatnya dicontohkan ya secara konkret di dalam tafsir ini. Misalnya sering keluar rumah tanpa izin untuk hal-hal yang tidak penting. Gitu ya. Jadi ini banget nih apa konkret ya. Ini prakteknya nih yang termasuk nusyus itu ya. Lalu bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat atau nusyus ya, yaitu menasihatinya dengan baik ya. Kalau nasihat itu tidak berhasil, nah ini eskalasinya. Kalau nasihat tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya. Ya itu tadi ya, pisah ranjang ya. Dan kalau tidak berubah juga, baru eskalasi lagi ya, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng. Ya ini tafsirnya nih. Pukulnya enteng ya. Kalau Abdul Halim tadi bilang pukulnya sekali aja gitu ya. Yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Ya, jadi nggak boleh kena muka, nggak boleh meninggalkan bekas ya. Jadi semacam pukulan sayang gitu kali ya. Setelah itu para suami diberi peringatan bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi suami mencari jalan untuk menyusahkan istrinya, yaitu misalnya membongkar kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana karena Allah Maha mengetahui dan Maha besar. Ya. Nah, jadi itu tuh tafsir dari Kemenak ya. Nah, jadi ayat-ayat semacam itu ya, walaupun semacam konteks yang patriarki itu masyarakatnya memang tampak sekali ya dari cara ayat itu dibicarakan gitu ya. Tapi tafsir-tafsir modern banyak yang memang sudah menghaluskan ya. Karena kan memang zaman kita udah tidak patriarki lagi ya, kecuali membaca itu mau jadi sangat literal ya tanpa banyak penjelasan begitu ya. Nah, mungkin sejauh itu dulu. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Biasanya dari ibu-ibu yang banyak pertanyaan. Tapi dari Bapak juga silakan kalau ada. Misalnya dari texting yang masuk itu Bu Lisda kalau nggak salah yang nanya ya. Apakah atau Bu Tarisa ya, saya agak lupa. Bagaimana dengan tafsir yang lebih cenderung lebih feminis gitu ya. Ya sebenarnya sedikit banyak pembaca modern itu berusaha kontekstual ya supaya tidak sangat literal ya. Tetapi Bapak Ibu juga bisa memperhatikan seberapa gradasinya ya kalau mau melakukan tafsir itu ya, spektrumnya tetap bisa cukup luas ya. Seperti misalnya Abdul Halim ya, itu sampai memperhatikan bahwa jangan sampai ya orang membaca ayat itu lalu ada kesan bahwa laki-laki secara intrinsik dan secara esensial itu memang lebih tinggi dari wanita. Ya karena kalau bacanya udah gitu,
nggak terhindarkan lagi ya masyarakat yang sangat patriarki sekali begitu ya. Nah, apakah tafsiran Abdul Halim itu umum ya? Tampaknya ya enggak ya, karena tafsir yang Kemenak itu enggak sampai sebegitunya ya. Dan juga ada berbagai spektrumnya ya, walaupun zaman modern. Kalau misalnya kita baca di bukunya Abdullah Said ya, ini ada, ini mungkin Bapak Ibu belum sempat baca ya, karena saya baru pasangnya tadi pagi. Tapi nggak apa-apa juga supaya Bapak Ibu fokusnya baca ayat Qur'annya dulu langsung begitu ya, tanpa banyak tafsir ya. Tapi ini kalau mau baca pendapatnya Abdullah Said, jadi sekarang available ya. Ini misalnya di halaman 118 ya. Ini Abdullah Said itu merinci dari tafsir-tafsir yang agak awal ya, dari zaman medieval sampai yang lebih modern ya. Tapi ini yang modern ini mewarisi juga beberapa cita rasa ya. Ada Muslim scholars yang memang menyetujui superioritas dari laki-laki ya. Ini tafsir modern sudah, tapi secara umum menyetujui superioritas laki-laki. Ya misalnya ini ada scholar Tabatabai ya, ini scholar Syiah begitu ya. Lalu argumennya mirip dengan Razi atau Qurtubi ya, ini penafsir yang lebih terdahulu ya, bahwa laki-laki itu memang punya karakteristik natural yang berbeda dibanding wanita. Apa itu perbedaannya? Misalnya lebih rasional ya daripada wanita, lebih kuat ya, misalnya untuk menanggung kesukaran ya, untuk tugas-tugas yang lebih berat begitu ya. Jadi dengan demikian maka ayat itu terkonfirmasi begitu ya, karena memang dianggap laki-laki punya perbedaan esensial ya dibandingkan wanita. Ya jadi dan itu kuncinya di bagian ayat itu tuh yang with what God has given to some of them more than others. Ya jadi maksudnya apa ini? Maksudnya ya itu ya, apa yang telah diberikan lebih itu adalah karakteristik natural dari laki-laki itu yang mengakibatkan laki-laki itu unggul dibandingkan perempuan. Ya misalnya keunggulannya apa? Oh, juridical acumen ya, ketajaman dalam hal yuridis ya, dalam hal hukum-hukum Islam gitu ya, atau kekuatan yang lebih besar ya, atau keberanian yang lebih besar ya, atau kapasitas ya untuk menjalankan tugas-tugas ya yang lebih butuh ketekunan ya dan ketahanan begitu ya. Yang kontrasnya dengan wanita adalah wanita itu lebih banyak didominasi oleh perasaan dan emosi ya, dan yang mungkin lebih merepresentasikan kelembutan ya, dan delicateness itu ya lebih halus begitu ya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan esensial ini yang dipercaya mengakibatkan perbedaan itu di dalam masyarakat ya, yang tercermin dari ayat itu. Nah, ini tafsir modern yang satu versi ya yang bisa diambil. Tapi Abdullah Said juga mengutip yang pendekatan yang lebih non patriarki. Ya ada penafsir modern yang lebih ke arah sana ya. Nah, misalnya ini yang dikutip banyak juga ya, beberapa nama. Ini di halaman 121 ya. Misalnya Rifat Hasan ya. Ini mengusulkan bahwa kawam itu ya adalah terutama fungsi ekonomi itu ya, relasi bahwa suami itu yang mencari nafkah, dan di dunia kuno yang cenderung patriarki memang yang lebih sering laki-laki ya yang mencari nafkah itu ya. Nah, tapi kalau di dalam dunia ekonomi modern itu wanita ternyata mencari nafkah juga dan terbuka bebas kesempatan untuk berkarir ya. Jadi usulannya baca ayat itu harusnya jadi berbeda ya. Sekarang siapa yang cari nafkah ya berhak juga ya untuk semacam hubungan yang lebih egaliter gitu ya, karena perbedaan itu bukan kawam ini ya, itu bukan karena yang seseorang secara esensi laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita, tapi karena fungsi pencarian nafkah dan fungsi ekonomi ini
Eh, jadi siapa yang mencari nafkah dia berhak ya mendapatkan penghormatan yang seperti itu begitu. Ya, dan dalam hal ini dalam dunia modern wanita juga. Ya. Nah, ya ini nama-nama yang disebut ya kalau Bapak Ibu mau cari Muslim scholars yang lebih feminis ya. Aminah Wadud, Asma Barlas ya, Azizah Al-Hibri ya, ini nama-nama yang sangat terkenal ya. Nanti untuk Aminah Wadud saya pilihkan satu chapter juga ya untuk Bapak Ibu baca di minggu-minggu mungkin 2 atau 3 minggu dari sekarang ya. Nah, lalu ini Abdullah Said memberikan komentar ya. Scholars ini juga menganggap kiwama ini bagian ayat itu ya lebih daripada yang lain itu lebih bersifat fungsional ya, socially contingent ya, artinya tergantung dari kondisi sosial pada saat itu dan tidak inherent di dalam naturnya ya. Jadi bukan perbedaan natur antara wanita sama laki-laki ya, melainkan karena fungsi sosialnya aja yang terjadi pada saat itu. Ya, sehingga scholars ini berargumen bahwa fungsi laki-laki sebagai pelindung ya, sebagai protektor di dalam ayat itu terkait erat dengan fungsi ekonomi dari si laki-laki sebagai pencari nafkah begitu ya. Jadi dengan apa bacaan atau tafsir yang demikian ya, maka boleh nggak wanita mengingatkan suaminya kalau suaminya bandel gitu ya? Ya boleh ya, apalagi kalau wanitanya mencari nafkah begitu ya. Sama-sama mencari nafkah di dunia yang modern ini ya. Terus kalau wanita nggak mau tidur seranjang sama suaminya karena suaminya ini jahat atau bandel ya, melupakan Tuhan ya, dan betapa sering ya yang melupakan Tuhan itu laki-laki bukan yang wanita ya. Silakan aja begitu ya. Dan kalau mau pukul juga asal jangan keras-keras ya. Mungkin menurut Muslim scholars yang ini boleh aja gitu ya. Nah, jadi lebih ada kesetaraan ya cara membaca yang semacam itu ya dari Aminah Wadud, Asma Barlas dan scholars feminis lainnya begitu ya. Tapi yang mewarisi pembacaan yang lebih literal dan lebih cenderung patriarki pemaknaannya ada juga ya, juga di zaman modern yang seperti sekarang. Dan mungkin membaca ayat Alkitab buat umat Kristen juga gitu ya. Ada pilihan-pilihan, ada yang lebih patriarki, mungkin ada juga yang lebih cenderung lebih feminis ya. Jadi ada pergulatan yang sama juga ya, karena kan sebenarnya ayat-ayat Alkitab juga sama ya, muncul dari konteks yang masyarakat kuno yang memang lebih cenderung patriarki ya daripada masyarakat yang modern. Nah, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu. Dari itu ya, artikel yang saya forward ke WA group itu jadi kontroversi karena ada konteks hukum ya waktu itu yang terjadi ya, bahwa kasusnya adalah perkosaan dalam keluarga. Ya, apakah ada atau enggak ya. Jadi kalau yang cenderung berpikirnya sangat patriarki ya nggak ada itu perkosaan oleh suami, itu istilah itu nggak ada gitu ya. Karena memang ya suami berhak ya berhubungan seksual atas istrinya ya, dan istri harus memenuhi ya kalau suami itu ingin berhubungan seksual gitu ya. Jadi semacam konsep bahwa ada perkosaan dalam rumah tangga itu sama sekali nggak eksis gitu ya. Nah, ada perdebatan itu ya. Makanya artikel yang saya kirim ke grup WA itu adalah pembacaan tafsir yang cenderung lebih egaliter ya, yang bilang bahwa sebenarnya dari sebelum ada kontroversi hukumnya itu, di hukum yang sebelumnya udah ada kok aturan bahwa memang nggak boleh ya melakukan perkosaan bahkan dalam hubungan suami istri begitu ya. Jadi dari segi hukum tuh udah jelas ya. Dan membaca ayat itu harus diimbangi ya dengan hal-hal yang lain. Dan ada ayat Quran yang lain yang dikutip dalam artikel itu untuk menunjukkan bahwa di antara laki-laki dan perempuan itu Tuhan tuh tidak melihat perbedaan begitu ya. Jadi ada ya upaya-upaya yang memang tafsir yang lebih mengedepankan kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan juga di kalangan Islam gitu. Ya, dan kita bisa mengagumi ya upaya-upaya semacam itu ya, karena tafsir itu nggak mudah ya, karena harus
menggemakan lagi ayat-ayat kitab suci sedemikian rupa ya, memakai prinsip-prinsip tafsir tetapi yang bisa diterima ya oleh masyarakatnya dan mengakibatkan kemajuan dan kebaikan ya untuk umat ya secara lebih besar. Itu selalu praktek yang tidak mudah ya. Dan kalau ada Muslim scholars yang berusaha melakukan untuk komunitasnya, itu upaya yang selalu kita patut kagumi ya. Dan berapa banyak ya orang Kristen juga yang melakukan usaha tafsir yang semacam itu ya untuk kebaikan masyarakat modern. Mungkin jangan-jangan juga sedikit ya. Jangan-jangan kebanyakan Muslim scholars itu yang melakukan ya. Orang Kristen jangan-jangan lebih jaga gawang aja ya, terus kembali kepada doktrin Calvin abad ke-16 aja gitu ya, daripada memikirkan konteks modern kita, terus bagaimana ya menghidupi ayat-ayat itu dalam konteks modern kita ya. Karena itu praktek yang lebih sulit ya dan membutuhkan banyak skill tafsir, pemikiran, perenungan begitu ya, pembacaan masyarakat kita juga ya. Itu semua hal-hal yang sulit sekali. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan kalau ada. Gimana nih dari para wanita dan ibu-ibu? Masa nggak tergelitik sama sekali melihat upaya-upaya tafsir yang sedemikian hebat itu? Ya silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Saya mau nanya Pak. Ya Bu. Jadi kan kalau ya saya baca-baca dari sepanjang kelas ini tuh kan orang Muslim itu juga ada cerita-cerita mengenai Adam dan Hawa gitu ya, walaupun kayak ada adaptasinya sendiri gitu. Nah kalau kayak di Kristen sendiri kan role manhood dan womanhood itu kan banyak ditariknya dari Genesis gitu ya, dari maksudnya Adam diciptakan terus sebagai pemimpin, terus Hawa itu sebagai helper gitu. Jadi kayak Adam kenapa lebih kuat secara fisik dan Hawa juga lebih delicate dan segala macam itu kan karena roles gitu. Jadi bukan dibalik itu, bukan karena dia Adam kuat terus menjadi role seperti itu, tapi the other way around gitu. Jadi kayak karena role seperti ini maka dia diciptakan dengan kualitas seperti ini gitu. Nah di Muslim sendiri tuh ada nggak ya gitu pembacaan yang seperti itu gitu, atau di adaptasi mereka terhadap kitab Kejadian itu ada juga nggak mengenai Hawa sebagai helper atau Adam sebagai pemimpin gitu. Jadi kalau soalnya yang tadi saya baca itu kan lebih kayak apa ya, bahkan yang tadi yang inherent quality-nya itu kan karena jadi karena laki-laki lebih kuat maka dia menjadi pemimpin gitu, dan karena perempuan lebih lemah lembut maka dia menjadi yang harus dilindungi gitu. Jadi kayak agak reverse gitu, konklusinya reverse gitu. Itu aja sih Pak. Jadi saya mau nanya kalau di Muslim sendiri apakah ada bagaimana pemahaman mereka terhadap Kejadian gitu. Iya, cerita Adam dan Hawa kalau di Quran kan memang lebih ringkas ya, dan nggak ada cerita bahwa seperti Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam begitu ya, lalu secara spesifik disebut sebagai helper begitu ya. Nah tapi jadi perdebatan antara apakah laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan esensi ya, akhirnya muncul dari ayat yang semacam An-Nisa 34 itu. Ya jadi seringnya tidak mengacu ke Kejadian ya. Buat umat Kristen Kejadian itu penting karena Paulus sendiri di 1 Timotius itu merefernya ke Kejadian ya, waktu misalnya mengatakan perempuan itu nggak boleh ya mengajari atau memimpin laki-laki gitu ya. Terus alasannya Paulus bikin alasan teologis ya, karena yang berdosa lebih dulu itu Hawa gitu. Ya kan? Jadi
seolah-olah Paulus itu memang mengambil ya kisah kejadian itu secara literal untuk argumen praktikal yang muncul menjadi tantangan di apa komunitasnya di surat itu yang tertulis itu gitu ya. Jadi kayak buat umat Kristen tuh jadi refleks ya mikirnya ke kejadian gitu ya, karena Paulus sendiri juga gaya berpikirnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi tadi yang tafsir yang disebutkan oleh Budiana ya, caranya Budiana mengartikulasikan tafsir kejadiannya ya adalah bahwa perbedaan itu perbedaan role ya, perbedaan itu bukan perbedaan derajat. Ya itu sebenarnya juga udah semacam tafsir tertentu itu yang coba diusulkan ya, cara membaca kejadiannya ya. Nah tapi banyak juga ya di antara percakapan ya antara yang mungkin kalau yang tradisional sekarang membahasakan pandangannya sebagai complementary, lalu yang lebih feminis itu lebih memang egaliter ya secara ini ya apa, karena yang lebih feminis itu menganggap yang complementary juga tidak sepenuhnya egaliter begitu ya. Kalau ada perbedaan role berarti ya perempuan sebaiknya nggak jadi pemimpin kalau ada laki-laki yang bisa jadi pemimpin gitu kan, biasanya pembahasannya seperti itu ya. Berarti sebenarnya somehow di apa pandangan scholars yang lebih feminis itu tetap diskriminasi gitu ya. Kenapa harus dilihat kepemimpinan itu dari gender ya? Lebih baik kepemimpinan itu dilihat dari apakah si wanita itu capable atau enggak ya. Karena tetap walaupun ada perbedaan karakteristik ya, mungkin yang laki-laki lebih rasional, yang perempuan mungkin lebih afektif gaya berpikirnya ya. Tapi tidak berarti yang gaya perempuan itu lebih buruk daripada yang laki-laki. Tinggal dia capable atau enggak ya, memimpin atau berkhotbah atau apapun role yang dia jalankan gitu ya. Dan seperti banyak perempuan yang tidak capable untuk melakukan hal tertentu, ya laki-laki juga banyak yang nggak capable gitu ya. Jadi dilihat capability-nya aja, jangan dilihat berdasarkan gender gitu ya. Yang feminis bisa berargumen seperti itu. Kalau yang komplementari sering berusaha menunjukkan ya bahwa kalaupun role-nya berbeda, nggak berarti derajatnya berbeda, tapi ya perempuan sebaiknya tetap nggak jadi pemimpin, gitu ya. Nah jadi perdebatannya semacam itu ya seringnya, dan sering perdebatan itu mengacu ke kejadian atau mengacu ke ayat Paulus di 1 Timotius itu yang juga mengacu ke kejadian gitu ya. Nah pembacaan ayat Paulus itu bisa sangat complicated sih ya, dan dari spektrum yang sangat feminis sampai spektrum yang sangat patriarki gitu ya, dan apa memang bisa penuh kerumitan dan kesulitan sih. Coba aja Bapak Ibu lihat apa webinar-webinar yang ada di web ya, banyak sih yang juga cukup feminis bahkan dari teolog yang laki-laki ya. Tinggal kalau Bapak Ibu cermati biblikanya ya, seberapa yang memang masih menggambarkan problem tafsir biblikanya itu dengan cukup baik dan cocok ya terhadap apa yang berusaha dikemukakan Paulus ya, dan bagaimana membaca kitab Kejadian dengan baik ya. Mungkin di situ kali clue-nya ya, tapi itu perjalanan yang bisa panjang yang di luar skop kuliahan kita juga sih ya. Tapi mudah-mudahan dari pembacaan ayat-ayat Quran ini Bapak Ibu juga jadi aware ya, ada nuansa gradasi pembacaan yang lebih feminis dan yang lebih patriarki di dalam pergulatan tafsir kita sih, baik dari ayat Quran maupun dari ayat Alkitab. Iya, untuk menjawab straightforward ya pertanyaan Budiana, apakah di komunitas Islam ada ya percakapan yang membaca kejadian lebih kayak pembacaan umat Kristen? Tampaknya nggak tepat sama ya, karena kisah kejadiannya yang di Quran juga teradaptasi ya dan berbeda ya, sehingga kalau mau lihat detail tekstualnya begitu ya untuk argue hal tertentu ya jadi beda ya. Tapi yang sering jadi pusat perdebatan atau diskusi ya tentang role laki-laki dan perempuan, terutama munculnya dari surah An-Nisa itu ya, either ayat 3 atau ayat 34 itu yang barusan kita bicarakan.
Ya, kayaknya ada pertanyaan susulan lagi nih ya. Masih. Nggak Pak, ini mah intermezzo aja. Ya. Apa yang tadi pembacaan yang feminis Muslim yang mengenai breadwinner itu ya. Saya sebagai perempuan kok tetap aja nggak setuju gitu ya, kok kayaknya disamain gitu derajatnya lebih apa penentuan derajat oleh uang gitu ya, seberapa banyak saya bisa provide gitu. Saya sebagai cewek, sebagai perempuan aja nggak, maksudnya kayak gimana gitu pembacaan seperti ini gitu. Ya ini intermezzo aja sih, hanya Ya, ya. Tapi pendapat bisa diartikulasikan nggak Bu ketidaksetujuannya itu kenapa? Karena kok jadi faktor uang yang menentukan gitu ya? Atau sebenarnya ada keberatan apa perasaan yang lain yang muncul ya kalau pemaknaannya seperti itu? Kayaknya saya merasa arti menjadi perempuan atau derajat itu ya nggak bisa semata-mata Karena uang ya? seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak saya bisa menghasilkan atau enggak gitu. It's more than that. Itu tuh satu hal gitu ya. Another thing juga berarti sangat dipengaruhi konteks dong. Misalnya kalau saya di daerah yang tidak membuka opportunity untuk perempuan, berarti ya udah derajat saya lebih rendah udah gitu. Karena saya mungkin nggak bisa cari kerja yang apa sih secara adil pembayarannya gitu, atau kesempatan yang nggak ada ya udah gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pasif gitu. Padahal kayaknya esensi menjadi perempuan itu kayaknya more than that gitu ya, lebih daripada itu gitu. Kalau interpretasinya hanya sebagai itu ya tadi, penghasil, pencari uang gitu. Iya, jadi kalau misalnya pada kenyataannya di dunia ini ternyata gaji rata-rata laki-laki tetap lebih tinggi dari wanita gitu ya, tetap jadinya nggak egaliter gitu ya. Jadi iya, iya. Iya. Jadi memang tafsir itu kan rumit ya, masalahnya teks yang ditafsir seperti itu. Lalu teks secara tekstual ya ayat 34 itu juga berbicara kepada bagian yang tentang nafkah ya, sehingga nah tinggal berarti usaha penafsir itu ya yang patriarki maupun yang non patriarki ya adalah gimana ya memaknai detil-detil teks itu. Kalau yang patriarki tinggal langsung lebih straightforward bilang bahwa ya secara esensi laki-laki sama perempuan ada bedanya. Ya, tapi yang seperti Amin Nawadud, Asma Barlas dan yang lebih feminis itu mereka cenderung berusaha mengkontekstualisasi ya, sehingga apa upayanya yang bisa ya dengan teks yang sedemikian itu ya ditempelkannya kepada fungsi yang kontekstual tentang pencarian nafkah. Dan di dalam apa perbandingan antara masyarakat modern dan masyarakat kuno, bagian itu juga yang berubah ya, sehingga dengan kata lain sebenarnya penafsir yang lebih feminis itu mau bilang bahwa ya kalau konteks kita berbeda, mungkin kita punya kebebasan yang memaknai ayat itu secara kontekstual yang tidak harus berangkat dari apa zaman masyarakat kuno yang langsung patriarki begitu saja gitu ya. Jadi sebenarnya upaya tafsirnya itu untuk membuka ruang ya. Cuman teks itu kan menyajikan kelembaman tafsir ya, nggak bisa kita ignore begitu aja bagian teks tertentu dari situ ya. Kita harus apa masuk dengan tafsir yang sesuai juga dengan teksnya begitu. Dan itu yang diupayakan ya. Jadi bahwa pada akhirnya merasa ini bisa ada eksesnya juga ya tafsir yang semacam itu ya memang bisa ya. Thank you, tapi udah dicoba diartikulasikan ya keberatannya. Nah di sisi yang lain ya, tapi ya sebenarnya ada juga ya wanita yang merasa nyaman aja sih dengan pembacaan ayat-ayat kitab suci yang lebih patriarki ya, karena merasa bahwa nah itu Bu Mili langsung ngangguk-ngangguk tuh, saya lihat. Karena merasa bahwa ya memang kita secara natur ada perbedaan kok ya, secara konservatif kan begitu ya. Jadi menerima aja ya, dan ya lebih nyaman ya kalau yang memimpin tuh laki-laki ya, nggak usah
wanita ya dari secara natur mungkin dianggap tidak cocok ya melakukan role kepemimpinan itu ya. Ya kalau kemana-mana misalnya janjian makan ya laki-laki lah yang tentuin ya. Kenapa harus saya terus wanita gitu ya yang nentuin ini itu gitu ya, kan jadi pemimpin laki-laki gitu ya. Nah jadi di sisi yang lain bisa ada ya wanita yang lebih nyaman sih dengan pembacaan atau tafsir yang patriarki ya. Tapi juga ada arus pemikiran yang cenderung lebih feminis ya. Jadi ya ada apa kontur-kontur pemikiran yang tidak sederhana yang saling beradu ya di zaman modern kita ini. Gitu. Nggak tahu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu lebih nyaman dengan tafsir yang mana? Pak, boleh agak berkomentar nggak? Boleh Bu. Jadi itu pas banget sih Bapak menyebutkan tadi ada perempuan-perempuan yang mungkin lebih nyaman dengan pembacaan patriarki gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan, dan saya ngangguk itu karena memang saya mungkin salah satunya gitu. Saya salah satunya yang pas baca Alkitab atau pas baca Quran nggak bermasalah dengan masalah tendensi patriarki atau feminisme gitu. Sehingga tadi sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan dari awal, apakah memang ketika Quran, maksudnya perdebatan atau isu atau mungkin orang Muslimnya sendiri ketika membaca Quran itu attitude-nya itu seperti apa sih? Apakah memang ada isu seperti itu gitu? Apakah mereka sendiri mempermasalahkan Quran mereka yang maksudnya terkesan seperti patriarki atau gimana gitu? Dan itu pertama, jadi muncul pertanyaan kalau kaum Muslim sendiri itu sebenarnya seperti apa melihat Quran gitu. Kedua, jujur saya tuh kurang terekspos ya dengan Islamologi, maksudnya dengan semua yang berkaitan dengan Muslim gitu, kurang terekspos. Jadi nggak ngerti, bahkan saya terkaget-kaget pas lihat oh ternyata Quran itu ada surahnya ada banyak sekali gitu, ada ratusan gitu, ada ratusan terus bahkan satu surah aja kayak yang An-Nisa ini ada ratusan ayat, 170-an kalau nggak saya nggak salah ingat. Terus pas baca saya tuh bingung Pak, maksudnya jadi agak curhat. Saya jadi bingung ini saya tuh harus membacanya tuh seperti apa, attitude membacanya atau interpretasinya seperti apa. Saya jadi kepikiran ini apakah memang semua Quran jenis literaturnya seperti ini gitu, isinya kayak perintah-perintah, instruksi-instruksi semua, apakah semua surah tuh seperti itu, ataukah kayak Alkitab yang ada jandra-jandranya, ada narasi, ada yang surat, ada yang, jadi itu sih, jadi pengen tahu aja Pak, Quran itu seperti apa, surah-surah yang lain kah, sekalipun mungkin topiknya berbeda, pembacaan cara kita membaca itu seharusnya seperti apa? Karena saya dari tadi ngerasa isu penafsirannya itu hanya berputar di apa feminisme atau patriarki gitu. Sedangkan saya dari awal tuh nggak merasa ada masalah gitu kalau ini terlalu patriarki atau gimana. Itu aja sih Pak. Thank you. Ya, jadi buat yang non Muslim yang berusaha baca Quran memang awalnya pasti perasaannya seperti itu ya, bingung gimana sih bacanya ya, itu normal. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha baca gitu aja ya, itu udah memenuhi syarat di kuliah kita, karena itulah tujuannya supaya kita familiarisasi ya perkara tafsir dan pemahaman yang lebih mendalam itu memang butuh kerja keras ya. Jadi bahwa kalau pembacaan pertama terus bingung itu normal sekali gitu ya. Dan kan Bapak Ibu udah baca juga kalau ikutinnya dan berusaha nulis texting dari surah-surah Mekah yang ayat-ayat yang di belakang itu, terus kemarin baca Al-Baqarah, baca Al-Imran ya. Mungkin juga udah mulai jadi lebih terbiasa ya bahwa ayat-ayat Quran memang seperti itu ya. Kalau kita expect narasi-narasi panjang yang seperti muncul di Alkitab, seringnya enggak justru ya, tapi ada cukilan-cukilan beberapa ayat yang kelihatannya muncul dari konteks tertentu begitu ya, lalu terus tiba-tiba pindah ke cukilan yang lain ya, yang terkompilasi jadi satu, tampaknya itu seperti itu ya. Mungkin genre yang paling mirip ya, walaupun nggak juga tepat sama, adalah mungkin kalau seperti baca Amsal ya di Alkitab ya. Tapi Amsal itu kan memang sifatnya ungkapan-ungkapan sehari-hari ya. Jadi secara genre juga lebih homogen gitu ya. Tapi sifatnya lebih cukilan-cukilan memang ya, bukan narasi panjang yang lebih kompleks begitu ya. Nah, ya
akhirnya memang membaca Quran harus membiasakan diri dengan membaca Quran itu sendiri dan tidak membawa praasumsi dari teks-teks yang lain ke dalam pembacaan kita terhadap Quran ya. Jadi nggak ada cara lain kecuali menenggelamkan diri terhadap Quran ya. Lalu juga kalau isu feminisme ya, memang dari Anissa, dari judul kitabnya juga tentang perempuan ya. Jadi isu-isu itu di dalam pergulatan tafsir modern itu yang menjadi banyak didiskusikan, karena juga secara praktikal kadang-kadang muncul gesekan-gesekan ya, misalnya seperti kalau ada hukum yang tentang perkosaan di dalam rumah tangga, nah itu terus jadi sorotan juga ya, bagaimana menafsirnya ya kalau dari sisi agama dan sebagainya juga gitu ya. Dan itu muncul juga dari pergumulan masyarakat ya. Tapi apakah terus ada Ibu Mili bilang, apakah ada perempuan yang memang baca Quran itu terus merasa terganggu dengan yang patriarki terus berusaha feminis? Ya buktinya ada ya, tapi memang kita harus sadari seperti Amin Nawadud itu dia ngajarnya di New York City gitu ya. Jadi Asma Barlas juga dari jadi scholars di Western culture juga ya. Jadi bahwa mereka dipengaruhi juga dengan pergulatan budaya Barat yang memang lebih modernis dan lebih egaliter gitu ya. Lalu bergulat dengan tafsir modern ya. Terus berangkat dari kewanitaan mereka juga begitu ya, sehingga mereka berusaha membaca ayat itu dengan lebih produktif begitu ya, lebih meaningful buat mereka. Nah, itulah akhirnya yang menghasilkan tafsir-tafsir mereka gitu ya. Kalau mungkin penafsir yang laki-laki sih mungkin lebih bisa don't care gitu ya. Tapi juga itu ya, yang wanita kalau baca bisa juga ya secara, karena memang masyarakat itu kalau masyarakatnya patriarki ya, terus cenderung mengenakan nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai yang diyakini umum ya, baik laki-laki maupun wanita. Wanitanya juga udah menerima ya bahwa ya udah masyarakat kita memang patriarki ya. Jadi nggak berusaha lagi juga melihat sisi yang lain ya dari kemungkinan pembacaan ayat itu ya, bisa juga seperti itu gitu, sehingga dan terutama di masyarakat Asia memang cenderung lebih hierarkis dan ada kecenderungan patriarki yang lebih besar ya dari masyarakat-masyarakat mungkin yang dari dunia barat ya, sehingga pergumulannya bisa berbeda. Dan kebetulan teks-teks yang kita baca ya, baik Abdullah Said maupun Abdul Halim ya, Abdullah Said ngajarnya di Australia ya, Abdul Halim ngajarnya di Oxford, itu juga hasil dari pergulatan dengan Western culture juga ya, yang terpaksa harus membaca Quran dan membuat pembacaan itu meaningful dan relevan untuk masyarakat modern zaman sekarang gitu ya. Apakah masyarakat di Indonesia berusaha membaca yang berbeda? Nah, dari tafsir yang saya forward ke grup WA, ada usaha itu ya. Nanti juga di minggu depan ada Scholars Indonesia Profesor Nina Nurmila yang saya pilih chapternya untuk Bapak Ibu baca ya, terutama concern dia tentang poligami ya, yang menurut dia sangat merugikan perempuan begitu ya, dan dia berusaha mengusulkan tafsir yang lebih progresif ya terhadap ayat An-Nisa ayat 3 itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menikmati, coba lihat usaha tafsirnya dia, dan itu orang Indonesia ya. Jadi ada nggak scholars Indonesia yang lebih feminis? Ada ya, dan nanti Bapak Ibu baca sampelnya juga sih. Apakah menjawab atau ada pertanyaan susulan? Boleh Bu kalau ada. Oh, masih mute Bu. Oh iya, sorry. Jadi sorry Pak, jadi kalau mungkin butuh konfirmasi lagi. Jadi sebenarnya surah-surah itu enggak, apakah bentuknya itu bentuk jenis literaturnya itu seperti An-Nisa semuanya, atau maksudnya ada berbeda? Kayak misalnya kan tadi saya tanya tentang apakah ada yang narasi. Karena sense yang saya dapatkan pas baca An-Nisa itu, ini kok kayak hukum Taurat gitu ya. Apalagi setiap kali habis ada instruksi selalu diakhiri epilognya tuh tentang Allah gitu, seperti God is watching over you, God is great, God is jadi kayak dia kasih landasan seolah-olah kalau nggak kayak soalnya kayak mau bukan menakut-nakuti ya, tapi kayak menekankan kamu kalau nggak kayak gini Tuhan tuh kayak gini loh kan. Jadi
itu sih saya jadi gila kalau jadi sorry Pak, kalau tadi pemikiran saya pas baca beberapa waktu lalu itu, kalau kita Kristen aja tuh Taurat tuh 10 aja tuh udah overwhelmed gitu implikasi dan sebagainya. Ternyata Muslim tuh banyak sekali gitu. Satu surah aja tuh kayak begini gitu instruksinya bla bla bla. Sekalipun kalau dibilang kalau dipikir-pikir ya surat Paulus juga banyak sih exhortation tapi kayaknya nggak sedetail, nggak sebanyak Muslim gitu. Jadi itu sih kayak pengen tahu tentang jenis-jenis literatur di Quran aja. Kalau Bill bilang apa Taurat cuma 10 aja itu maksudnya merefer kepada 10 hukum ya. Tapi sebenarnya Taurat itu kan lebih complicated dari itu juga ya kalau baca imamat gitu misalnya aturan-aturan di Bait Allah dan sebagainya. Tapi karena Bait Allah tuh dihancurkan tahun 70 AD terus bagiannya itu terpaksa kita baca alegori begitu ya. Sehingga mungkin yang lebih relevan untuk zaman sekarang 10 hukumnya gitu, terutama untuk orang Protestan. Tapi kalau tanya orang Yahudi belum tentu ya. Bagian-bagian yang lain yang sangat mendetail dari perintah-perintah di perjanjian lama itu mereka masih ada yang mempraktekkan gitu ya. Nah, pertanyaan soal surah ya. Jadi perbedaan yang mungkin cukup besar ya itu adalah antara surah Mekah sama surah Madinah sih. Ya, kalau surah Mekah yang kita baca waktu baca bukunya Michael Anthony Sells itu ya yang singkat-singkat, cuman beberapa ayat, lebih eskatologis ya, lebih mengingatkan kepada hari akhir dan supaya manusia itu hidup di jalan yang lurus begitu ya. Itu ciri khasnya itu ya. Dan kalau kita baca surah Madinah ini beberapa minggu terakhir ini Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ini perbedaan itu kontrasnya di situ ya bahwa di Madinah yang dihadapi Muhammad itu adalah masyarakat yang mulai tumbuh dan menjadi lebih kompleks ya dibanding dengan waktu keberadaan dia di Mekah begitu ya. Sehingga masyarakat yang mulai lebih kompleks itu butuh aturan-aturannya bagaimana menghidupi iman ini yang dikabarkan oleh Muhammad ini ya sehingga lewat berbagai kasus dan hal-hal yang butuh direspons ya dengan wisdom tertentu yang muncul dari ayat-ayat yang turun itu terkompilasi di dalam surah-surah Madinah itu. Ya sehingga makanya kita lihat ya aturan-aturan tertentu di dalam bagian ayat An-Nisa yang kita baca itu ayat 34 gitu misalnya, makanya ada kisah asbab al-nuzulnya. Ini ada wanita yang dipukul laki-laki terus ngadu sama Muhammad terus balasannya adalah kisas itu. Ya jadi istri boleh tempeleng suaminya juga gitu ya, tapi terus turun ayat itu ya sehingga akhirnya nasihatnya adalah ya udah ya bahwa laki-laki memang berhak ya mendisiplin istrinya gitu ya sehingga si istrinya nggak balik memukul suaminya begitu ya. Jadi ada konteks itu yang butuh direspons ya di dalam kehidupan di Madinah yang jauh lebih kompleks daripada yang muncul di Mekah sehingga surah-surahnya seperti itu. Ya, kalau kita paham konteksnya terus lihat kebutuhannya mungkin lebih bisa menyelami ya surah-surah Quran. Tapi surah Quran memang berbeda ya dari narasi-narasi yang umat Kristen biasa baca di Alkitab gitu. Mungkin narasi agak panjang itu kisah Yusuf sih, tapi kitabnya memang nggak saya pilih untuk dibaca ya. Jadi target saya memang baca yang bagian belakang yang memang ciri khas dan surah-surah Mekah supaya berasa ya pernah baca. Lalu bagian-bagiannya depan yang lebih panjang, surah Madinah yang lebih kompleks, menggambarkan masyarakat dan tantangannya pada saat itu yang memperoleh jawaban dari Muhammad dan dari Quran. Saya pilih 5 ya sampai Al-Maidah. Ya udah ya. Tentu Bapak Ibu boleh baca sendiri lagi kalau penasaran ya. Dan apalagi menyongsong bulan Ramadan, saudara-saudara yang Muslim itu akan membaca 30 juz ya sehingga kalau dia lewati itu seluruh Quran terbaca itu setiap hari 1 juz begitu ya. Itu bisa aja ya. Terus kalau mereka lagi melakukan pembacaan bisa terjadi diskusi-diskusi juga. Jangan-jangan kalau ngobrol terus Bapak Ibu baca juga ya selama bulan Ramadan. Kalau mau mempraktekkan silahkan. Iya, apa menjawab Bu tentang ciri khas surah-surah Quran? Ya Pak, jadi sedikit ada bayangan gitu tentang konteks karena memang nggak kebayang gitu. Jadi istilahnya jadi iya ada konteks-konteks yang melatar belakangi jenis literaturnya. Jadi ngerti juga bacaannya tuh bisa lebih objektif lah kalau boleh dibilang.
Karena jujur saya jadi, mohon maaf ya Pak, saya jadi memilih nggak ngerilin texting karena bingung gitu, gimana ya saya menyikapi teks itu, baca sih baca, tapi habis itu mau berpikir tuh kayak agak berhati-hati juga sih di sana, tapi jadinya nggak berani gitu. Thank you Pak. Ya, texting bebas sih Bu. Cuman mungkin yang susah adalah merangkai pemikirannya ya menjadi sesuatu tulisan koheren 3 paragraf yang bisa dibaca dan terus berusaha menampilkan kalau bingung pertanyaannya apa dan seterusnya ya. Itu memang butuh effort sih. Tapi ya semua yang mengerjakan biasanya terus paling dikit kalau dia pernah nulis dia jadi ingat ya apa yang dia kesan yang dia baca ya dari kitab itu gitu. Jadi itu latihan yang sangat berguna sih. Oke, ini udah injury time nih dari waktu kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada kebingungan nanti di minggu-minggu depan kita baca lagi teks-teks lain ya. Dan terutama dari pemikir-pemikir Islam yang lebih feminis mungkin akan balik lagi ke ayat An-Nisa itu ya. Karena itu sentral ya, sering menjadi perdebatan ya. Karena itu berhubungan dengan nanti dipraktekinnya gimana begitu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, karena kan langsung ya seperti persoalan oh ya jangan berhubungan seksual ya, pisah ranjang dan seterusnya, itu kan konkret sekali ya. Dan di dalam hal itu juga kita jadi bisa memahami ya bahwa umat Islam itu sama seperti kaum Yahudi ya sebenarnya ya, berpikirnya itu sangat konkret ya. Kerohanian itu bukan cuma sesuatu yang internal ya, yang di dalam hati ya, yang penting hati kita benar dan sebagainya, enggak gitu ya. Tapi yang di dalam hati itu secara konkret dihidupi ya, embodied ya di dalam behavior dan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mungkin salah satu manfaat besar ya Bapak Ibu yang Kristen kalau mendalami ya pemikiran-pemikiran Islami ya, adalah banyak hal-hal yang kita tuh orang Protestan terutama ya melupakan ya dari perjanjian lama dan nggak bisa paham lagi pun kalaupun kita baca kitab perjanjian lama yang Kristiani ya, itu dihidupi ya oleh umat Islam dan di dalam masyarakat yang ada di sekeliling kita ya, yang kita bisa ajak ngobrol begitu ya, bagaimana sih pemaknaan dan penghayatannya gitu ya. Jadi itu justru menolong kita memahami kadang-kadang teks-teks kita sendiri yang kita somehow udah nggak mampu lagi memahaminya karena kita berangkat dari tradisi tertentu ya, yang membaca teks-teks perjanjian lama mungkin lebih kurang serius dibanding teks-teks perjanjian baru yang kita anggap lebih jelas begitu. Ya, jadi ada manfaat yang sangat spesifik juga sih buat kita kalau kita mendalami pemikiran-pemikiran Islam. Nah, ya saya rasa mungkin cukup sampai di sini ya, udah injury time 13 menit juga. Kecuali ada pertanyaan atau komentar yang sangat mendesak. Oke, kalau nggak ada, untuk minggu depan jadwal kita adalah baca Al-Maidah, ya, itu kitab yang paling terkenal di Indonesia terutama karena ada kasus-kasus politik yang memunculkan kitab itu ya. Jadi silakan dinikmati ya. Itu mungkin pembacaan surah yang terakhir. Habis itu nanti kita akan baca pemikiran-pemikiran yang lebih progresif ya, termasuk pemikirannya Cak Nur, Gus Dur, ada beberapa paper juga yang saya seleksi untuk Bapak Ibu baca. Ya.